bagaikan bejana di tangan penjuna. Kau bentuk hidupku jadi indah. Terima kasih Tuhan atas perbuatan tangan-Mu. Kau bentuk hidupku dengan indah, jadi bejana mulia. Jadi indah, jadi indah. Terima kasih Tuhan atas perbuatan tangan-Mu. Kau bentuk hidupku dengan indah, jadi bejana mulia. Shalom brother, Shalom. Jovi, Robert, Jevanya, Tampi. Wih, gue lama lo hafalinnya brother. Demi syuting ini gue hafalin. Siap. Ya, oke. Heeh. Brother, ini pendeta ya? Puji Tuhan ya. Wow, menggembalakan di mana brother? Sekarang sih belum buka pelayanan, jadi masih bantu pelayanan mertua. Oh, mertua gembala. Iya, Wih, mertua saya gembala. rohani sekali ya. Haleluya. Mertua rohani, menantunya hamba Tuhan Papa juga. mama saya pendeta juga. Oh. Jadi anak pendeta ketemu anak pendeta. Anak pendeta ketemu anak pendeta. Puji Tuhan. Wah, kayak berarti dari lahir bener nggak pernah bikin dosa berarti ini ya? Ya enggak lah, saya tetap manusia biasa. Pernah bikin dosa? Ya Oh. pernah. Oh, ini masa muda kan bandel-bandel dikit lah ada. Oh, pernah bandel juga. Iya, Oke. enggak yang tiba-tiba wah jadi pendeta gitu Ya, enggak. jadi pernah mengalami Ada. masa-masa suram juga ya. Ada ya masa-masa anak muda ya, bandel-bandel dikit. Jadi pendeta karena papa mama pendeta atau panggilan nih? Enggak sih, lebih tepatnya ada pertemuan pribadi sama Tuhan lah. Jadi bukan karena papa Soalnya mama. papa mama juga harapannya mau jadi pendeta aku, tapi mereka nggak kayak nge-push, ayo lu Ayo jadi pendeta." enggak. Lanjutin pelayanan papa mama. Enggak pernah. Ayo. Bahkan sekarang kan juga bukan gue yang nerusin di sono kan. Oh, siapa? Ada kakak yang lanjutin. Ada kakak. Ada. Papa mama pelayanan di? Di Malang, di Singosari, Singosari. Malang. Jadi papa mama gereja yang digembalakan papa mama di Malang. Iya. Ah. Kalaupun harus kelanjutin kayaknya juga bukan gua gitu. Jadi emang dari awal papa mama itu nggak push gua buat lu harus jadi pendeta, enggak. Oh. Tapi kalau ada cerita waktu gua mau lahir tuh sebenarnya nyokap tuh hampir mati. Iya, terus bokap nazar kalau anak ini lahir bakal jadi pendeta. Tapi ceritanya itu nggak pernah diceritain ke gua. Sampai akhirnya gue mutusin buat gue mau jadi hamba Tuhan baru diceritain gitu. Jadi emang nggak ada push dari siapa-siapa pun Jadi gitu. bukan karena tekanan, Bukan. bukan karena nggak enak sama papa mama. Jadi benar-benar mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Ya ada momen-momen yang akhirnya bilang, oke Tuhan gue nyerah gitu. Di usia kapan itu nyerah? Memutuskan sekolah Alkitab itu 26 tahun. Di usia 26? Iya 26 kalau nggak salah ya. Oke. 2015.
Ya, sekitar 25 atau 26 tahun, 26 ya. Sebelumnya bermimpi mau jadi apa emang? Jadi desainer grafis. Desainer grafis. Nggak nyambung jadi pendeta. Lebih banyak duitnya jadi desainer grafis. Iya. Lebih cuan, Bro. Lebih cuan. Iya. Jadi pendeta. Ya, nggak tahu lah. Oke. Dan memutuskan meninggalkan semuanya. Iya, tapi sebenarnya dari awal gue nggak mau yang jadi full timer pendeta sih. Oh, enggak. Jadi Tetap ada bekerja di sekuler. Iya, jadi yang gue pikir bahwa gue mau jadi desainer yang bisa khotbah, bukan pengkhotbah yang bisa desain. Gitu. Oke. Ini keren nih. Desainer yang bisa bisa khotbah. Oke. Bukan pengkhotbah yang bisa soalnya karena di pelayanan kan ada pelayanan pemuda segala macam, biar Iya. gue kayak nyampein khotbah ada basicnya, ada Iya, dasarnya, nggak asal nyeplos asal ngomong gitu. Oke. Gitu sih. Akhirnya memutuskan sekolah Alkitab. Sekolah kita. Oke. Dan saat ini pelayanan apa yang Brother kerjakan? Kalau sekarang memang belum banyak keluar ya. Emang Lebih di masih dalam lebih gereja. banyak di dalam gereja. Berarti iya. membantu apa tadi mertua ya? Iya, dalam penggembalaan bantu, berarti dalam pengembalaan. Ngurusin orang-orang ya. Iya. Pak sakit gitu ya. Ya, Pak butuh kasih sayang. Enggak juga. Oke. Ya lebih banyak di dalam, paling kalau keluar lebih banyak pelayanan personal sih, kayak orang chatting, curhat gitu, curhat. lebih nguatin orang. Ngajak ngobrol juga di luar Ngajak konseling gitu ya. ngobrol, Tapi cowok iya. sama cowok kan? Cowok sama cowok. Ada etikanya. Tahu dong ya pendeta ya. Bisa Iya, korslet iya. kita kalau sama cewek terus. Kalau ya enggak pasti harus ngajak temen sih kalau. Ya, kalau sama cewek bisa. Enggak yang kayak berdua doang konseling gitu, enggak sih. Gue mau tes tadi brother, sekolah Alkitab apa enggak? Oh ternyata sekolah. Karena diajarin ya di sekolah Alkitab Iya, soal etika ya. Etika konseling kan ada. Iya, gitu. etika konseling. Karena banyak pendeta yang konselingin perempuan mulu. Kemana-mana sama perempuan mulu. Aduh. Korslet jadi. Oke. Tadi udah cerita bahwa mertua juga hamba Tuhan ya, pendeta gembala. Berarti ya sudah menikah. Puji Tuhan udah. Oke. Di usia berapa memutuskan menikah? Menikah itu 28. Di umur 28 ya? Wow. 28 tahun. Mantap untuk menikah. Mantap. Ketemu pasangannya kan di sekolah kita. Ya aduh, kudus sekali. itu benar-benar, itu kita nggak usah ragukan, Tuhan yang mempersatukan lah itu ya. Yes. Kita nggak usah ragu ya. Dengan segala tanda-tanda lahiriah dan Iya. tanda-tanda Udah. ilahi semua udah. Iya, ketemu di sekolah Alkitab. Oke. Yes. Yang nembak duluan siapa? Kita nggak ada proses nembak sih. Pokoknya tiba-tiba haleluya ya gitu. Ya, jadi ceritanya itu gue PDKT lah ceritanya kan. Iya. PDKT, ya dia tahu gue suka sama dia. Oh dia tahu ya? Tahu. Berarti dia udah kasih sinyal dong dari sekolah Alkitab tuh udah kirim-kirim kirim apa nih? Kirim sinyal. nubuatan atau apa? Kirim-kirim sinyal sama dia. Iya. Terus yang lucunya gini, gue PDKT kan datanglah ke rumah dia ibadah. Ikut ibadah, ketemu bokap nyokapnya. Nah, bokap langsung ketemu. ya kan langsung ke gerejanya dia. Oke. Jadi langsung dia kan gereja sama rumah dia jadi satu lah, jadi pastor. Terus sekolah Alkitab di mana sih, Brother? Di Malang. Oh, berarti ketemunya di Malang. Enggak. Jadi gue praktek di Kelapa Gading. Oh, praktek di Di Kelapa Gading. GPD Kelapa Gading, rumah dia di Tangerang. Rumah dia Tangerang. Jadi pas lagi masa PDKT gue datang lah ke Tangerang. Kelapa Gading Tangerang. Iya, Sadis. naik motor. Oh, naik motor ya? Bukan naik mobil ya, motor ya? Ini perjuangan. Motor. Oke. Dateng. Akhirnya ketemu dong sama papa mamanya, ngobrol segala macam. Nah, besok paginya bokap nyokapnya kira itu gue udah jadian. Mereka kira lu udah jadian, Brother. Besok pagi gue langsung masuk di topik pokok doa pagi mereka. Jadi Emang dia nggak cerita? Cewek lu waktu itu? nggak cerita. Calon cewek lu lah? Kayaknya nggak cerita. Jadi waktu gue ketemu bokap dikira gue di pacaran. Oh, dikira udah pacaran. Jadi langsung waktu doa lu denger dong doanya? enggak, dia yang cerita. Oh, cerita gimana? Jadi gue datang hari Minggu ibadah. Iya. Nah,
Senin pagi kan doa pagi tuh. Ya. Nah itu udah nama gue udah tersebut di situ. Oh. Jadi kayak dia dalam posisi galau kan mau sama gua atau kan karena dia ada opsi lain. Oh ada. Oh. Berarti bukan cuma lu yang ada di hatinya waktu itu. Bukan. Gini waktu itu kalau gua udah mantep, kalau dia Iya. belum. Oh dia belum. Belum. Justru Dan dia lu tahu dia nggak mantep. tahu. Dan dia cerita, gua masih nggak yakin lo sama lo gitu. Tapi bokap nyokap gua udah kayak udah setuju sama lu. Gitu. Jadi kita mau gimana gitu. Ya gue bilang. Tapi bokap nyokapnya tahu nggak kalau dia juga ada opsi yang lain? Gue nggak tahu sih kalau itu. Oke. Tapi yang pasti Lu yang datang ke gereja. gue datang ke gereja dan gue ini didoain. Lebih sakti lu, Bro. Lu yang datang ke gereja. Iya. Oke. Dan gue yang didoain. Akhirnya ya udah nggak ada proses tembak menembak. Gue cuma bilang, gue udah cari pasangan hidup yang mau menikah, mau pelayanan, pengembalaan dan lain sebagainya lah. Gue cerita gitu. Jadi udah gimana lu siap nggak jadi calon istri? Gue udah nggak bilang pacar waktu itu. Oke. Terus tapi jawabannya gini, gue siap tapi gue belum ada perasaan gimana banget sama lu katanya gitu. Lu mau nggak katanya. Tapi dia kayak dia gini loh, gue mau taat sama Tuhan kata dia gitu. Kalau memang lu dari Tuhan, gue akan belajar mencintai dia bilang. Walaupun dia belum ada rasa pada saat Belum itu, ada. dia mau jalan. Ya mungkin ada cuma kayak dia masih ragu lah, karena dia ada pilihan lain waktu itu. Emang lebih ganteng dia apa dari lu? Ganteng kayak ganteng gue deh. Ganteng iya. Makanya gue nanya, perasaan ganteng karena lu tinggi dapet Nah, putih bercanda lah. Kayak opa-opa Ganteng. Korea. Ganteng kan relatif lah, ganteng relatif. Oke, Cuma oke, waktu oke. itu emang dia ada pilihan lain. Oke. Tapi sampai pada Tapi akhirnya bukan calon hamba Tuhan. semuanya satu calon hamba Tuhan. Emang ada berapa? Ada 2. Iya, Selain gua ada 2 lagi. yang sono 2. Heeh. Berarti ada 3 pilihan dong. Iya ada 3 pilihan. Prima dong ya. Ya kalau di sekolah Alkitab waktu itu dia salah satu primadona. Oh, salah satu ya? Iya. Jadi kayak gua ya udah nothing tulus aja lah. Oke, jadi dua-dua yang 2 lagi sono hamba Tuhan. Apa calon hamba Yang Tuhan? satu enggak, yang satu itu temennya dari yang lagi sekolah Alkitab, adenya yang lagi sekolah Alkitab, yang satu staff di sekolah Alkitab waktu itu. Staff. Oke. Ini di antara 3 pilihan. Iya. Tapi yang berani ke gereja lu. Yang lain jauh soalnya, yang lain jauh. Yang Oke. berani datang gua. Dan akhirnya lu bilang iya. Iya. Lu Karena enggak apa-apa. karena Lu gua jalan sayang tanpa gitu. dia ada rasa gitu. Ya nggak tahu ya di dalam hati gue yakin dia pasti ada lah. Cuma mungkin kayak malu mengakuinya atau masih nggak yakin. Tapi pasti ada lah orang gue chattingan tiap hari tanggepin. Oh, tanggapin ya. Oh iya. Masa nggak ada rasa? Oh iya. Cuma mungkin Ada balasan. Iya, Oke. mungkin masih takut aja. Kita sharing bareng, doa bareng gitu kan. Pasti ada lah. Mungkin cuma dia belum masih kayak nggak yakin aja sama jawaban Tuhan ini dari Tuhan bukan gitu. Iya, tapi papa mamanya udah lampu hijau. Nah, akhirnya memutuskan dia berani untuk melangkah memilih gua itu karena respon papa mamanya sih. Wow. Karena dia orangnya anaknya tuh taat banget sama orang tua gitu. Jadi kalau orang tuanya udah nggak setuju udah pasti udah. bye udah. Wah, oke. Karena orang tua udah setuju, ya udah dia yang berusaha untuk mencintai gua. Oke. Dan akhirnya kalian pacaran. Dan akhirnya pacaran. Berapa bulan pacaran sehingga memutuskan untuk married? Gua pacaran Agustus 2000 bulan Agustus gua 3 bulan lah. 3 bulan setelahnya akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Itu pun nggak sengaja. 3 bulan setelah pacaran, Iya, nikah yuk gitu. bukan. Jadi yang memutuskan untuk nikah bukan kita, Siapa? orang tua kita. Orang tua. Cepat gitu. Cepat. Jadi ceritanya ada teman gue nikah, Iya. teman dari kecil nikah. Jadi bokap nyokap datang dong ke Jakarta. Jakarta, ke Tangerang. Nah, setelah datang Tangerang, ketemulah keluarga ngobrol. Dan ternyata obrolan itu arahnya ke pernikahan. Kita aja belum ngomongin nikah gitu. Mereka Kan. udah meeting Iya, sendiri udah gitu ya. meeting. Udah nentuin tanggal segala macam. Udah saling menubuatkan Nah, gitu ya udah. karena sesama keluarga pendeta gitu ya. Akhirnya mereka balik lagi pertanyaan ke Iya. kita. Gimana kalian siap nggak? Wah, udah. Dari situ setelah pertemuan ya kita ngobrol panjang lebar dan akhirnya oke, jalan. Siap. Oke, Jadi tahun depan. Jadi pacaran nggak sampai setahun. gak sampai setahun memutuskan menikah. Akhirnya menikah di Jakarta.
Iya, menikah di Tangerang. Di Tangerang. Di Tangerang. Yang berkati bapaknya dong. Enggak, yang berkati ini Om Michael Khairupan. Oh Michael. Oh ya, Kan almarhum. saya Ya. ya almarhum Om Khairupan itu kan saya di sana Karena praktek di pengerja, sana ya? praktek di Praktek di sana, sana di pengerja di GPDI sana. Bethlehem Kelapa Gading. Iya, iya. Akhirnya Om Michael yang berkati saya. Wow. Oke, dan tinggal di Tangerang. Tinggal di Tangerang sampai sekarang. Pindah. Di Tangerang. Langsung dikasih anak sama Tuhan. Belum. Jadi kita 1 tahun. Jadi setelah kita nikah langsung lanjut ke tingkat 2 sekolah Alkitab. Oh, karena masih sekolah ya? Iya. Oh, lo masih sekolah udah nikah. Oh enggak, udah lulus. Ya. Ya udah lulus. Mau lanjut? Lanjut tingkat 2. Aku Iya. praktek kan di Kelapa Gading 1 tahun. Baru menikah, baru langsung lanjut tingkat 2 gitu. Oke, Jadi ada sempat praktek dulu 1 tahun. Praktek 1 sebagai tahun. pengerja kan. Oke. Baru nikah. Jadi nikah tanggal 12 Agustus. Mm-mm. 25 apa 26 masuk sekolah Alkitab. Jadi kita honeymoonnya di sekolah Alkitab. Kudus sekali. Haleluya. Ini benar-benar kemuliaan sorga memenuhi pernikahan kalian ya. Iya. Benar-benar beda emang keluarga pendeta yang menikah ya. Beda sekali ya. Jadi ya, honeymoonnya juga di sekolah honeymoon di Alkitab. sekolah Alkitab. Belajar perjanjian baru, perjanjian lama. Sekolah Oke. Alkitab akhirnya. Jadi menunda atau gimana? Enggak, jadi ini juga satu kesaksian ya. Istriku itu ada PCOS. Apa tuh? Jadi ya kondisi sel telurnya itu kecil-kecil gitu. Jadi susah untuk dibuahi. Oh. Jadi selama di sekolah Alkitab itu kami nggak menunda sama sekali gitu. Oh, tidak menunda. Jadi keinginan istri itu justru pengen supaya dia punya anak itu di sekolah Alkitab gitu. Ya, berarti tinggal di asrama ya? Tinggal di asrama. Tapi selama di sekolah Alkitab itu Tuhan belum kasih. Ya. Jadi sampai Padahal di sekolah Alkitab. di sekolah gitu ya, Alkitab itu yang penuh dengan keinginan kemuliaan Tuhan gitu ya. istriku pengen banget, dia pengen banget dapat anak di situ. Sampai wah, pokoknya setiap ada tanda-tanda, wah kita cek. Cek. Sampai pada Belum. titik dia nyerah. Oh, ada nyerah ya. Karena dia udah cek nggak pernah dapat kan. Jadi sampai dia titik nyerah, kayak ya udah, gue bilang sama dia, kita udah berusaha, sisanya terserah Tuhan. Ya, jadi di titik kita nyerah sama Tuhan, di titik kita pasrah sama Tuhan, kita lulus sekolah Alkitab, Tuhan kasih. Setelah lulus. Kita lulus itu bulan Mei ya. Juni dapat. Keluar dari sana malah dapat ya. Dapat. Jadi kayak Jadi posisi udah di di Tangerang. di Tangerang. Ya. Jadi kayak gue lihat bahwa waktu Tuhan tuh yang terbaik. Ya. Kalau gue maksa waktu di sekolah Alkitab dia dapat anak, mungkin dia di situ mual, dia Oh iya, gimana? repot dong. Repot, gue nggak bisa belajar dengan baik kan. Iya. Akhirnya gue repot, bilang, bener. ya udah, ini waktu Tuhan, gue bilang. Ini waktu Tuhan yang terbaik. Oh. Saat kita nggak maksa sama Tuhan, Ya. Tuhan kasih. Tapi waktu kita berharap, kita udah usaha segala macam, ya nggak ada. Sampai kita ketemu dokter dan segala macam, dokter, bahkan ada dokter anak yang waktu itu jadi kesaksian kita juga. 9 tahun nggak punya anak. Dokter kandungan nggak punya anak. Nggak punya anak. Aku bilang, ya kamu lihatlah, istilahnya kalau memang Tuhan mau kasih, itu pasti waktunya kita dikasih, ya udah pasti bakal dikasih gitu. Kalau enggak ya kita berserah aja sama Tuhan. Dan benar Tuhan kasih tepat pada waktunya. Pada waktunya. Setahun ya? Setahun kosong. Setahun Orang kosong. kira kita nunda, enggak, kita nggak nunda. Emang waktunya Tuhan aja. Wow. Dan akhirnya lahirlah Lahir 28 Februari. bayi laki-laki. Yes, 2019. Dinamakan siapa? Nick Efron Faith Tampi. Nick Efron Efron. Faith Tampi. Faith Tampi. Wah, ini namanya juga penuh kemuliaan. Rohani banget namanya. Rohani sekali, pernikahannya rohani, bulan madunya rohani ini. Beda emang. keluarga yang diurapi. Oke. Sempurna ya lahirnya ya. Puji Tuhan sempurna walaupun sempat ada masalah. Jadi istriku tuh
dia lahir Februari, di bulan Januarinya itu sempat ini infeksi infeksi saluran kencing. Karena memang pengaruh sakitnya itu tadi ya. Jadi jadi waktu itu dia sempat nahan buang air kecil. Karena kalau orang hamil tuh kan pasti bakalan sering buang air kecil kan, karena ketahan kedorong bayi itu. Oh Jadi iya. dia tuh nahan sampai akhirnya dia infeksi. Infeksi, jadi ada kemungkinan bayinya itu akan dikeluarin. Jadi anak saya bisa kemungkinan keluar lebih cepat. Lebih cepat. Oke. Kayak prematur gitu dong. Iya. Oke. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan tolong dan bisa lewatin itu, dia lahirnya normal akhirnya. Oke, normal akhirnya ya. Dan sehat, puji nama Tuhan. Mm-mm. Dan banyak kesaksian tentunya ya, yang apa ya, yang brother alami masa-masa hamil sampai melahirkan ya. Iya. Dan dibagikan kepada orang banyak. Apa yang terjadi setelah Evo mulai berumur 1 tahun 3 bulan ya? 1 tahun 2 bulan. Kejadiannya gimana waktu itu? Iya, jadi waktu itu lagi zaman COVID kan. Yang COVID 2019. Ya. 2020, kejadiannya 2020 itu lagi masa-masa COVID di mana semua gereja itu berusaha untuk ibadah live streaming. Iya, semua live streaming. Jadi kita di 2019 itu udah buka pelayanan di daerah Green Village namanya. Tangerang. Kalau bro tahu Green Lake. Oh, Green Lake. Nah, itu di belakangnya Green Lake. Di perumahan dong. Perumahan. Kita udah buka pelayanan dan kayak komsel gitu lah dulu. Iya, rencananya memang gereja, persekutuan gitu. Tidak melanjutkan pelayanan mertua? Enggak. Kita jadi istri saya itu kan anak kedua perempuan. Anak laki-lakinya yang ketiga yang akan melanjutkan. Jadi kita buka pelayanan sendiri. Dan kebetulan rencananya namanya itu GPDI Kana. GPDI Kana. GPDI Kana. Hari ini brother lagi di podcast Kana. Berarti ini apa ya? Ini tidak satu kebetulan ya. Benar. Jadi kami udah buka di September 2019. Nah, itu rencana ya, kita baru dapat satu keluarga lah yang kita layanin saat itu. Terus tapi tiba-tiba COVID. Ya, semua gereja nggak bisa dan kami mau tidak mau harus kembali ke gereja mertua. Walaupun rumah kondisi. Ya, walaupun rumah kami di situ, tapi kami lebih sering menghabiskan waktu di gereja mertua, di rumah mertua saya. Iya. Jadi rumah sering kosong. Nah, karena rumah kosong itu, ya saya nggak tahu apa yang terjadi. Gas yang regulator gasnya itu tiba-tiba entah rusak atau gimana. Jadi waktu kami pulang dari gereja, kami baru pelayanan, kami masuk ke rumah itu udah kecium bau gas yang waktu masuk ya aku nyalain lampu kan, gue nyalain lampu. Kata orang kalau udah ada gas itu harusnya meledak. Kalau kita nyalain lampu aja harusnya udah meledak, tapi waktu itu nggak terjadi apa-apa. Gue masuk, cabut regulator itu semua kan, cabut regulator karena emang udah bunyi banget. Itu memang kenceng banget bunyinya. Ya, langsung gue buka, gue cabut. Buka jendela, gue buka pintu segala macam semua supaya cepat keluar. Nah, istri gue bilang, "Pah, coba nyalain kipas dong." Gitu. Ya logikanya kalau kita nyalain kipas biar cepet hilang baunya kan. Ya ternyata di situ kesalahan gue. Gue colok kipas dan ada percikan api dari situ. Biasa kalau kita nyolok, nah di situ akhirnya dari percikan pas colokan. Meledak. Kita bertiga di dalam rumah itu. Jadi waktu meledak itu gue udah cuman blank, udah hitam semua, nggak kelihatan karena mati lampu langsung. Yang gue cari anak istri gue langsung. Dan di situ posisi istri gue udah nggak megang si Evo. Jadi nama panggilan anak gue Evo. Evo udah nggak ada di tangan istri gue. Karena memang ledakan itu menghantam ya. Karena membuang dia jadinya. Nah, nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya Evo udah nggak di tangan dia. Gue tanya Evo di mana, dia udah nggak bisa jawab, udah blank, udah akhirnya dia kabur, dia keluar. Gue cari Evo,
gue denger ada suara anak kecil gitu kan di bawah plafon. Gue buka plafonnya, Plafon. plafon atas rumah itu jatuh. Jatuh. Dia di bawah situ. Jadi ketindih ya. Iya, dia pokoknya lah di bawah plafon itu. Gue buka plafonnya, langsung gue angkat Evo. Gitu. Baru, Ini posisi kalian, sorry, tubuh udah kebakaran gitu. udah. Tapi kita nggak sampai kebakar. Jadi kayak api lewat gitu kan karena meledak, bom gitu. Jadi yang nggak ketutupan baju aja kalau lu lihat nih. Iya. Bagian atas ini bersih karena ini Ketutupan baju. Jadi sebenarnya kita bertiga itu sama, cuman istri gua itu mobil gua posisi kebakar kan. Jadi dia lari keluar, itu kemungkinan kesamber sama Bensin. enggak, api dari mobil itu. Oh, karena mobilnya juga. Mobilnya kebakar. Oke. Tapi rumah gue sebenarnya nggak sampai kebakar gimana banget. Jadi waktu gue mau keluar sama Evo, entah kenapa di otak gue ini nggak berani buat keluar. Takut api dari mobil itu meledak. Padahal kalau gue berdiri di situ juga meledak sama aja sih. Iya. Tapi entah kenapa gue nggak berani keluar sampai satpam akhirnya pademin. Satpam akhirnya datang ya? Udah rame ya. meledak. Langsung baru gue berani keluar. Nah istri gue ternyata kebakar di situ. Di dekat mobil itu. 90% dia kebakar. 90%. Gua 40%, anak gua 60%. Lebih banyak Evo ya? Evo lebih banyak. Karena dia kakinya itu celananya nggak full sampai bawah. Jadi celananya sebelah kanan tuh agak kelipet. Oke. Jadi nggak ketutup. Kalau gua kan yang cuma telapak kaki aja bagian bawah sama ini. Kalau anak gua punggung ada sama kaki, tapi sisanya sama kurang lebih. Oke. Dan akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam rumah oleh langsung warga ya. Ya kita lari keluar, langsung warga yang yang tetangga kami yang paling depan itu, langsung nolongin kami bawa ke rumah sakit. Waktu itu lari. Langsung naik mobil ya ke rumah sakit. Apa yang terjadi di tengah perjalanan? Ya ini satu hal yang luar biasa ya. Itu yang kalau orang kebakar tuh ternyata dinginnya luar biasa bro. Bukannya panas? Bukan. Gue tuh menggigil, udah nggak rasa sakit lagi, dingin. Jadi kayak tangan itu kita karena mungkin kebuka semua ya atau gimana, karena itu udah kulit ketiga. Jadi kulit bagian lapisan ketiga. Jadi udah nggak ada yang nutupin lagi, udah langsung daging. Ada yang lapisan 2, ada yang lapisan 3. Itu udah bener-bener dingin banget rasanya itu. Ya ada rasa sakit tapi lebih ke menggigil yang rasanya. Nah, itu tuh perih ya, sakit ya, dingin gitu. Nah di posisi itu istri gue tuh bener-bener nggak mau ngelepasin Evo. Jadi, nangis terus ya? Evo nangis terus dan dia ya mungkin naluri ibunya, dia mau pegang dia terus. Jadi dia nggak mau kasih ke gue, dia pegang, dia kuatin. Dalam kondisi 90%. Dia nguatin Evo, dia nguatin gua. Dia bilang, tenang ya papa, tenang ya Evo, nanti Tuhan akan gantikan kulit kita, Tuhan akan buat kulit kita bagus lagi, dia bilang gitu. Dan di kondisi itu dia cuma memuji Tuhan, dia nyanyi. Dalam kondisi berarti muka juga udah kebakar semua ya? Semua, kita bertiga semua, muka, badan semua kebakar. Oh semua kebakar. Oh berada juga muka kena ya, tapi nggak terlalu kelihatan ya? Iya, aku juga nggak tahu. Ya pokoknya waktu kejadian tuh muka ya ada. Karena kan yang lebih kelihatan kan tangan ya. Iya, muka nggak kelihatan bekasnya atau mungkin di operasi plastik apa gimana, saya juga nggak tahu sih. Oke. Tapi semua kita kena. Jadi dia cuma muji Tuhan dan dia jadi berkat juga buat tetangga kita yang kebetulan non Kristen saat itu, yang ngangkat juga gitu ya. Dan dia cerita sama orang setelah kejadian itu, dimana istri gue tuh selama proses di dalam mobil itu dia memuji Tuhan, dia nguatin. Sedangkan dalam kondisi seperti itu loh memuji Tuhan ya. Gue aja tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain bro, kayak udah dalam kondisi enak ya bisa lah memuji, menyembah gitu. Dalam kondisi luka 90%, dia yang paling parah, dia yang memuji, menyembah Tuhan. Bener, luar biasa emang istri gue. Sampailah kalian di rumah sakit. Ya, sampai di rumah sakit. Rumah sakit daerah Tangerang, RSUD Tangerang. Iya. Di situ kita
masuk ke penanganan pertama, jadi belum langsung masuk UGD. Ya, disitulah terakhir kali gue ketemu dan dengar suara istri gue. Jadi dia ya kita semua akhirnya cuma gue doang yang nggak ditindak. Jadi si Evo sama istri gue tuh ditindak penanganan pertama. Jadi kayak dikulitin ya, di kulit yang mati itu diambil. Dan itu dia teriak dia udah bilang, "Pak, aku nggak sanggup, Pak, aku nggak sanggup lagi," dia bilang. Sampai ada dia bilang, "Pak, aku pergi dulu ya, Pak, Evo, Mama pergi," gitu. Dia memang, gue tahu dia itu orangnya nggak bisa nahan sakit. Jadi kalau sampai dia bilang kayak gitu tuh emang udah bener-bener sakit banget pasti dia rasain. Itulah terakhir gue dengar suara dia. Terakhir kali gue, ya kita ada dalam satu ruangan, karena setelah itu kita udah pisah ruangan gitu. Karena waktu dulu kan zaman COVID, dan ternyata waktu tes swab, jadi zaman itu kan sebelum masuk, kita nggak bisa tiba-tiba masuk UGD, pasti semua harus di swab. Dan dia sama anakku positif. Kenapa bisa positif? Karena ternyata papa mama mertua itu positif juga, dan dia tuh yang lebih sering ngurusin papa mama. Oh, jadi tapi nggak ketahuan waktu itu? Belum ketahuan, karena kita ngetes dulu itu nggak bisa langsung keluar kan zaman dulu. Zaman awal-awal itu bisa sebulan baru keluar. Jadi mungkin COVID-nya udah sembuh baru ketahuan COVID gitu. Jadi waktu itu ternyata sebulan setelahnya itu keluar, dan memang waktu kondisi lagi dirawat sama istri gue itu papa mama COVID ternyata. Akhirnya kena. Istriku sama anakku kena. Mungkin kayaknya gue metabolisme tubuhnya atau lebih baik, nggak tahu gimana. Gue negatif, istri sama anak gue. Jadi beda ruangan. Akhirnya kita sama-sama di ICU tapi beda ruangan. Sama-sama di UGD. Gue akhirnya gue masuk ke kamar biasa dulu. Istri gue sama anak gue ada di ICU. Jadi istri setelah itu dia langsung pasang ventilator. Sampai dia meninggal nggak sadarkan diri. Jadi meninggalnya di tempat itu. Hari itu juga. Enggak, dia bertahan 18 hari. Masih bertahan 18 hari? Masih bertahan 18 hari. Dan itu juga jadi kesaksian buat dokter-dokter di situ. Emang kesaksian apa, brother? Orang dengan kondisi 90%, paling lama itu 5-6 hari pasti meninggal. Ini 18 hari? 18 hari. Wow. Jadi dibilang, "Pak, ini kalau bukan kuasa doa gak mungkin bisa." Dong. 18 hari. 18 hari, bro. 18 hari. Disitulah mereka melihat bahwa ya Tuhan Yesus itu dahsyat. Iya, akhirnya dalam kondisi apapun istri gue tetap jadi saksi kehidupannya. Dalam kondisi yang seperti itu. Betul. Bahkan sampai harusnya ngeluh. Harusnya ngeluh dong ya kan? Harusnya ngeluh. Keluarga semua melayani Tuhan. Kenapa Tuhan nggak tolong kan gitu kan? Betul. Iya dong. Betul. Tapi sempat nggak kepikiran begitu, brother? Kami kan keluarga yang melayani Tuhan. Itu ada next cerita. Jadi selama gue di rumah sakit, gue banyak berdoa, banyak waktu sama Tuhan lah. Bahkan sama waktu istri gue meninggal pun, gue ada di momen kayak gue siap lah terima istri gue. Jadi ceritanya jam 2:30 atau jam 3 istri gue udah drop. Di hari 18 berarti? Hari ke-18 ya. Hari ke-18 istri gue drop. Jadi sebelum istri gue drop itu, gue itu ada di ICU juga, bro. Gue koma 5 hari. Oh, jadi waktu brother masuk ada koma 5 hari? Jadi waktu gue masuk, itu langsung koma? Belum. Istri gue udah koma kan? Udah koma. Dia udah koma. Di ICU, gue masuk kamar biasa. Belum. Jadi setelah gue lupa berapa hari tuh gue koma, sesak nafas. Jadi ada sesak infeksi. nafas itu membuat akhirnya koma? Iya, infeksi paru-paru. Oh ya, karena ngirup asap itu yang masuk ya? Enggak, jadi kalau kita luka kecil aja kan berpeluang buat infeksi. Nah waktu itu kan luka gue besar tuh. Luas kan, jadi kuman apa gampang banget masuk. Jadi kalau nggak dibuat dijaga sterilnya itu pasti bisa infeksi, dan gue infeksi akhirnya. Evo koma juga? Evo nggak, Evo paling bagus. Paling bagus. Selama kondisi itu dia nggak pernah ada koma atau apa. Jadi dia paling bagus. Jadi gue koma, istri gue koma. Gitu. Jadi 5 hari gue koma, sekitar seminggu lebih lah gue di ICU. Jadi gue keluar itu tanggal
12 Mei. Ya 12. 12 Mei jam 2 siang gue keluar. Nah paginya subuhnya tanggal 13 Mei istri gue mulai mulai drop. Nah di situ gue berdoa sama Tuhan. Ya kayak negosiasi lah sama Tuhan. Jadi istri gue tuh kondisinya paru-parunya udah kena infeksi, ginjalnya, hati semua udah kena. Jadi infeksinya tuh udah merambat kemana-mana. Kalaupun dia hidup dia harus cuci darah. Ya. Itu akhirnya gue cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau lu izinin istri gue sembuh, gue maunya sembuhnya dengan sempurna. Ya. Jadi ya balik lagi kulitnya, dia nggak usah cuci darah, Ya, pokoknya benar-benar sembuh dengan baik gitu. Ya, ya, ya. Tapi kalaupun enggak, ya gue siap gitu. Jadi memang kondisi semua udah siap sama Tuhan. Gue doang, Ya. keluarga belum. Keluarga masih terus berdoa. Keluarga masih berdoa. Mereka berdoa untuk Keluarga sembuh. masih doa rantai, masih puasa. Sampai puasa. Puasa. Doa rantai itu nggak putus bro. Jadi keluarga gantian jam sekian siapa, jam sekian 24 jam. Wow. Puasa. Jadi benar-benar memang dikawal dengan doa. Bener. Tapi di momen dimana dia udah kritis banget, di situ gue berusaha nyerahin semuanya ke Tuhan. Gue nggak ngotot, gue nggak maksa, Ya. gue nggak bilang, oh lu Tuhan kan pasti sanggup, nggak. Gue cuma berserah sama Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan akhirnya bener, Ya. pagi harinya Tuhan panggil istri gue. Dan hati lu sangat hancur dong. No, Karena udah siap. karena gue udah berdoa. Di pagi hari itu, ya gue sedih lah. Gue sedih Ya, pasti, sedih gue pasti. sedih. Hancur hati, tapi nggak bisa dibilang hancur hati juga ya, karena gue yakin ada Roh Kudus yang saat itu menghibur gue. Jadi pagi hari jam 7 pagi gue lihat postingan teman gue, teman kecilnya istri gue juga. Oh sempat ngelihat HP ya? Iya. Jadi gue belum tahu dia meninggal. Oh, Belum tahu. nggak dikasih tahu? Enggak. Oh, dari pihak dokter atau keluarga juga nggak kasih tahu? Belum saat itu Oke. belum kasih tahu. Karena Jadi- mungkin kondisi lu masih belum Iya, stabil kali. jadi berarti. jam 5 pagi istri gue meninggal, gue belum tahu. Gue baru tahunya jam 7 pagi. Gue lihat postingan, pertama lihat postingan adik ipar, cuma item doang. Gue udah nggak enak nih feeling gue. Ada apa nih? Ada apa nih? Kok tiba-tiba nggak ada caption, nggak ada, cuma gelap gitu dong. Oke. Baru setelah itu lihat postingan dari teman dia, sahabat kecilnya dia bilang selamat jalan Ya. sahabatku gitu. Oke. Gue lihat itu, gue matiin handphone, gue taruh udah. Yang penting lu udah tahu. Ya, gue udah ya cuma bisa narik nafas panjang dan nggak yang nangis gimana, nggak. Tapi gue tahu saat itu ada Roh Kudus yang di hati gue, yang hibur gue, yang ngasih gue kekuatan. Oke. Dan jam 9 pagi kakak gue datang. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngeliatin gue. Dia bingung mau kasih tahu ke gue itu gimana waktu itu. Iya. Tapi akhirnya gue bilang gue udah tahu. Ya udah akhirnya pecah lah di situ. Ya akhirnya gue juga nangis juga pasti. Tapi di satu sisi gue bisa ngasih kekuatan buat orang-orang yang ya nyokap gue, kakak gue, teman-teman gue yang datang. Malah lu yang kasih kekuatan ya. Ya gue yang menghibur mereka akhirnya. Karena gue tahu itu pekerjaan Roh Kudus lah. Bukan karena guanya. Roh Kudus yang kasih gue kekuatan. Kondisi pemakaman waktu itu bagaimana? Karena kan masa-masa Covid. Kondisi pemakamannya diproses secara Covid bro. Jadi jam 7 pagi jam 5 pagi meninggal, itu udah dibungkus segala macem, langsung jam 11 siang pemakaman. Hari itu juga ya. Hari itu juga. Dan gue nggak bisa datang. Jadi kalau secara Covid itu berarti keluarga besar nggak boleh datang ya? Semua boleh, cuma dari jauh. Oh dari jauh. Tapi kalau gue memang nggak bisa datang karena Masih kondisi ya? kondisi sakit. Ya sama Evo juga ya? Evo di ruangan ICU itu sendirian. Dia di ICU ya? Masih di ICU. Oke. Sendirian. Dan setelah dimakamkan
akhirnya proses pemulihan terjadi. Ya. Oke. Balik lagi dong ke rumah yang sama. Ya, kita akhirnya lanjutkan proses pemulihan di rumah sakit sampai sekitar hampir 2 bulan. 2 bulan ya di rumah sakit. Jadi kita masuk 25 April, kita keluar itu 9 Juni atau Juli, bukan Juni. Juni. Iya. 9 atau 10 Juni gue lupa. 2 bulan lah ya, Ya hampir 2 pemulihannya. bulan. Iya. Baru kita akhirnya balik ke rumah. Gue nggak bisa balik ke tempat pelayanan karena masih direnov dan waktu itu kita ngontrak juga. Jadi kontraknya udah mau habis dan gue juga belum bisa ngapa-ngapain, masih di kasur. Akhirnya ya udah kita nggak lanjutkan pelayanan di situ. Gue akhirnya balik ke rumah mertua sama anak gue. Berarti tinggal di rumah mertua Sampai sekarang. sampai sekarang. Heeh. Oke. Berarti bersama dengan istri total berapa tahun? 4 tahun ya bersama dengan dia. Sama istri nggak sampai 3 tahun. Nggak sampai 3 tahun. Jadi tahun itu harusnya tahun ketiga kita. Tahun ketiga ya. Heeh. Nggak sampai 3 tahun dia udah berangkat. Ya, Apa kata mertua maksudnya gimana? dengan kondisi seperti ini? Ya mertua sih nggak terlalu banyak ngomong, ya memang dia berusaha nguatin aja lah, berusaha nguatin gua. Nggak yang terlalu gimana. Intinya ya selalu membuat gue yakin bahwa Tuhan itu baik gitu. Jangan ninggalin Tuhan, tetap pelayanan. Kalau seandainya lu ntar merit lagi mertua, masalah? Karena kan Nggak ada masalah. dalam pernikahan Kristen kalau udah meninggal kan boleh Iya, nikah lagi. karena dia tahu secara aturan Ya. aturan kekristenan kita Ya, kan dasar-dasar dia tahu, pernikahan dasarnya Kristen. tahu. Dan dia bilang gue masih muda juga. Iya. Kalaupun mau menikah lagi nggak ada masalah. Bahkan dari awal kejadian itu udah dibahas langsung sama mertua. Oh, langsung dibahas pada hari itu. Iya. Jadi jangan sampai gue kayak ya dia mungkin jaga perasaan gue atau gimana. Jadi it's okay kalau memang kamu ketemu lagi. Walaupun sampai sekarang udah 4 tahun gue belum married juga sih. Oke. Belum ketemu, apa lu yang belum buka hati? Gimana ya? masih cinta sama yang ono. Kalau dibilang masih sih, gue yakin bakalan gak akan pernah lupa lah. Itu kan gue pisah bukan karena bercerai gimana, itu pisah karena kematian. Cerai kematian. Apalagi gue masih sayang-sayangnya lah istilahnya gitu. Lagi sayang-sayangnya iyalah belum nyampe 3 tahun. Baru Masih punya honeymoon anak. itu. Iya, kita baru happy punya Iya. anak gitu. Iya. Terus ya perjalanan 4 tahun ini ya mungkin di satu sisi gue masih punya apa ya? Mungkin belum ketemu aja kali ya. Iya. Karena mungkin standar gue udah kesono, jadi kayak Iya, standar memang bukan mau pacar-pacaran, memang jadi, ya, ibu dan gembala. belum ketemu. Dan di satu sisi gue juga ada rasa kayak ada nggak ya mau sama gue gitu. Lu ganteng, brother. Gimana sih lu? Lu ganteng. ya gitulah. Tapi Iya. memang mungkin belum ketemu aja, belum ketemu yang pas gitu. Karena gue bukan cuma nyari orang, ya bukan nyari pacar bukan gitu. cuma cari pacar, Udah betul. cari pasangan, cari orang tua, jadi ibu lagi gitu kan. Yang bisa jadi penolong lu, tiang doa keluarga, dan Iya. bisa menerima Evo tentunya. Bener. Iya kan? Jangan cuma menerima lu doang, tapi menerima Evo. Iya. Akhirnya kan? it's Bisa nggak? complicated lah. Iya. Kalau dulu gua bingung karena nggak ada pasangan yang mau nggak ada orang yang mau gue deketin. Kalau sekarang bingung karena banyak pilihan. Oke. Malah itu ya, urapan itu makin naik ya. Memang luar biasa. Di balik itu semua Tuhan berkarya. Tuhan berkarya. Nggak, akhirnya emang gue dipertemukan dengan banyak teman ya, dan banyak orang. Dikenalin gitu ya. Ya dikenalin ada. Ya kan setelah kejadian ini Tuhan izinin gue ya diundang di beberapa gereja, Untuk bersaksi ya. pelayanan di mana gitu ya. Iya. Kenal dengan banyak orang dan ya makanya kalau gue bilang pilihannya mungkin justru kayak malah jadi bias gitu. Malah ini yang mana Tuhan gitu. Kalau dulu udah fokus satu gitu kan. Kalau sekarang malah jadi ya udah akhirnya sampai 4 tahun ini ya gue masih
sendiri, masih belum sendiri, belum ya. memutuskan untuk Iya. akhirnya siapa yang jadi. Tapi lu mau kan untuk nikah lagi, dari elunya mau kan? Karena kan ada beberapa orang, enggak lah udahlah sendirilah gitu. Jujur, Ya. boleh jawab jujur? Boleh, memang harus jujur dong, nggak boleh bohong dong. Apalagi Kalau hamba Tuhan. Jujur sih gue belum. Kalau untuk saat ini belum mau. Oh, belum mau. Iya. Dan bahkan kepikiran bahwa udahlah gue sendirian aja. Tapi ya anak gue yang akhirnya nuntut, papa lama banget sih nikahnya. Oh, kata dia gitu. tahu. Iya, karena dia ngelihat teman-teman Oke. di sekolah kan dijemput sama mamanya, Mamanya. gitu. Pak, Evo kok nggak punya mama sih katanya. Evo mau dong dijemput juga sama mama gitu. Tapi dia tahu mamanya udah nggak ada. Dia tahu. Iya. Tapi memori tentang mamanya mungkin udah nggak terlalu. Tapi dia tahu bahwa mamanya itu udah meninggal. Iya. Kita itu kecelakaan, kita Lu jelasin ya. terbakar. Ya, Iya, dia paham dan Iya. ya itulah mungkin secara naluri anak-anak ya dia pengen juga punya Ya, mama. Kalau gue egoisnya gue sih gue nggak mau nikah lagi. Egoisnya Oke. gue ya. Iya. Tapi kalau gue mikir anak gue Hmm. ya pasti harus kayaknya memang butuh. Harus ada yang rawat dia nih, yang Damping, iya. jemputin. Ya, dia rindu juga. Dia rindu karena dia lihat teman-temannya orang tuanya lengkap gitu. Iya, Karena iya, memang kebetulan di sekolahnya nggak ada yang cuma single parents gitu. Semuanya ada papa mamanya gitu. Ya, jadi dia pasti rindu sekali. Iya, dia mau kayak teman-temannya gitu. Dan Jadi dia marah ke gua. Papa gimana sih lama banget katanya. Tuhan mempertemukanmu dengan orang yang tepat di waktu Amin, yang tepat. amin. Dan beberapa waktu yang lalu lu buat sebuah video ya, brother, mengenang berapa? 4 tahun 4 ya? tahun 4 istri. tahun istri. Dan itu kok bisa viral? Gak tahu. Jadi bener-bener Berapa penonton? 8 juta ya? terakhir sekarang 8 juta. 8 juta. Itu Waktu pertama gua lihat, waktu pertama gua lihat nih si Jopi nih. Wih, hebat nih. Gua bertahun-tahun jadi konten kreator nggak pernah ditonton 8 juta orang nih. Nih bocah kok bisa gitu. jadi gue gak ada pikiran bener-bener mau Iya. dapat view atau mau jadi terkenal. Enggak, memang waktu itu Ya mau buat aja gitu. Iya, ya istri gue udah 4 tahun kan. Ya Iya. udah si Evo tuh waktu apa? Hari Ibu dia mau ngucapin sesuatu buat mamanya gitu. Terus gue bilang, ayo udahlah gue rekam aja nih pas lagi di kuburan kita bikin bilang mama ya atau mau ditampilin di sini juga boleh gitu. Ya. Mama, makasih ya udah jaga Evo sampai besar. Evo seneng kok sama papa di bumi. Mama, aku udah besar loh. Aku sebentar lagi udah mau naik TKB. I love you, Mama. Evo sayang Mama. Videonya kayak gitu dan dia ngomong ke mamanya bahwa ya aku udah besar, aku udah TKB gini-gini segala macem, kayak ya itu akhirnya Mungkin menyentuh banyak orang ya. dan grow terus itu dari pertama gue kaget 1 juta 2 juta. Jangan kan lu, brother, gua yang ngeliat, kok naik nih? Iya. Kemarin 2 juta, kemarin 3 juta, kemarin 4 juta. Iya. Naik terus, gue ikutin, brother. Ikut. Dan mempengaruhi video-video yang lain kan. Iya, yang lain juga juga akhirnya naik, dia ke gitu. up gitu kan. Bagus nih gitu kan. Itu nggak expect sama sekali gitu. Jadi gue nggak tahu apa maksud Tuhan, apakah saatnya kayak gue melanjutkan pelayanan digital ministry gitu. Udah lanjut, bro. Karena gue lihat lu udah vakum nih lama banget gitu kan. Harusnya tuh lagi naik, lu upload terus, upload terus. Enggak bener-bener enggak ada ke arah sana kan. Jadi teman-teman juga bilang, "Dulu lu gulung lagi dong," katanya, bikin lagi, pasti bakal pakai. Karena sampai sekarang pun ini notif gue nyala terus. Nah, karena sampai sekarang gitu. Jadi dari follower gue yang 2000, gue lihat udah 11.000 itu dalam waktu 1 bulan cepet lah itu. Iya. Jadi kisah percintaan kalian itu sudah disaksikan 8 juta orang loh. Dan belum tentu orang Indonesia bisa jadi orang luar negeri. Oh iya, banyak. Kan kita nggak tahu. Banyak orang luar. Kan bisa dicek juga kan siapa aja viewer kita. Mereka DM
Dia bilang gue sih nggak bisa bahasa Indonesia, tapi kayak gue tahu cerita apa ini, dan terima kasih udah jadi berkat segala macam. Jadi akhirnya banyak orang DM yang nanya, Kak gimana, mohon maaf nggak cuma Kristen aja, yang dari non Kristen juga banyak gitu. Iya karena Mereka- memang mengharukan sekali. Mereka dipisah sama suaminya lah, Iya. mereka ada yang ditinggal meninggal, dan banyak cerita yang akhirnya justru dari situ gue yang balesin, kasih kekuatan gitu. Iya. Dan gue berpikir apakah ini harus berlanjut, tapi ke arah mana, masa konten sedih-sedih mulu kan nggak, Iya. atau konten sampai akhirnya gue ketemu orang-orang yang benar-benar kebakar sama kayak gue, bro. ketemu juga yang kehilangan Ketemu. istri, kehilangan suami gitu. Enggak, dia kebakar, dia sendiri sih, dia kebakar, kondisi kulitnya sama akhirnya, dan tanpa sengaja kita ketemu waktu Evo lagi operasi di RSCM, Oh iya. dia juga lagi operasi. Oh jadi akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu, kita ngobrol. Kenapa nggak buat Nah, komunitas aja? akhirnya jadi kepikiran apa gue buat komunitas Iya. orang-orang yang memang korban kebakaran gitu. Lu kuat brother, yang lain belum tentu. Iya, karena ada orang-orang juga yang salah penanganan, ada Betul. yang mereka nggak tahu harus ngapain. Betul. Karena banyak orang yang, Kak, anakku nih kena ini, Iya. aku nggak dikasih apa-apa sama dokter, atau Iya. jadi ada orang-orang yang salah penanganan, akhirnya kulitnya malah Iya, nggak malah rusak, bagus, malah- iya, gitu. iya, Jadi kayak gue ke arah sana, jadi ya masih belum tahu. Berarti brother. masih bergumul. masih bergumul. Tapi sepertinya itu tanda-tanda dari Tuhan tuh. Kadang-kadang kita Iya, nggak iya, peka gitu kan. Iya, Sebenarnya iya, Tuhan iya. udah kasih tanda tuh dengan 8 juta. Iya. Brother, itu nggak mungkin suatu kebetulan. Nggak mungkin 8. Brother, gue udah sekitar 6 tahun jadi content creator. Tiap hari gue ngonten, tiap hari gue live, tiap hari. Gue belum pernah ditonton 8 juta orang. Kalau bukan Tuhan itu nggak mungkin menurut gue, brother. Bener. Nggak mungkin. Bisa jadi itu tanda dari Tuhan. Iya. Lu dipakai di digital, sama seperti gua. Kalau gua udah tahu, gua memang diperintahkan Tuhan untuk bermain di digital gitu ya, untuk memberitahukan kepada dunia bahwa apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Allah membenci perceraian. Gue udah tahu tugas gue. Gue udah tahu lewat digital. Makanya tiap hari gue nggak boleh cerai. Orang ketemu gue, pendeta yang bercerai itu ya? Bukan, yang ngomong cerai. Gue dibilang pendeta yang bercerai. Pendeta yang ngomong soal cerai ya gitu loh. Oke, siap. Gitu ya. Siapa tahu Tuhan mau pakai lo. Nanti kita boleh diskusi. Nanti kita ngobrol. Iya, untuk karena sayang. Iya, karena 8 juta ditonton 8 juta orang, ada begitu banyak. Itu bukan 100.000, 200.000 loh, 8 juta. Yang sudah dikuatkan, yang mungkin meneteskan air mata. Gue yakin banyak yang meneteskan air mata. banyak. Tugas lu bro, berat bro. Iya. Lewat kisah lu, Tuhan mau pakai lu di menurut gue sih di digital dan di komunitas, menjangkau orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan lu. Iya. Lu kuat, tapi mungkin ada orang di luar sana yang nggak kuat, apalagi dia yang kehilangan suaminya, istrinya, mungkin teriak-teriak, mungkin marah sama Tuhan. Lu hebat bro, melayani Tuhan dari keluarga yang baik-baik semuanya. Mengalami seperti ini bisa aja kecewa gitu. Iya. Tapi apa yang lu lakukan itu bisa menguatkan yang lain supaya tidak kecewa, apalagi yang udah bertahun-tahun melayani Tuhan. Supaya mereka tidak bersungut-sungut, tidak meninggalkan pelayanan, tidak meninggalkan Tuhan. It's time, bro. Siap, brother. Thank you untuk waktunya di podcast Kana. Biarlah melalui cerita brother, banyak orang-orang di luar sana yang dikuatkan, khususnya yang mengalami cerai mati, Amin. bisa nikah lagi. Siap. Ya. Cerai mati bisa nikah lagi. Tuhan Yesus memberkati.